semuanya, kembali lagi bersama saya Jelas Setiap Sari. Di video kali ini saya telah memasuki part yang terakhir mengenai Cisco CCNA Part 2. Di sini saya akan membahas tentang akses control list. Nah, kira-kira seperti ini untuk topologinya, kalian bisa lihat saja dengan detail. Terus sekarang saya akan konfigurasikan dulu di switch 1 enable conti. Nah, di sini akan saya terangkan dulu, berarti dia terang router melalui interface FA0/1 switch port mode terang. Terus di sini saya akan buat VLAN. Di sini kan ada 3 VLAN, yaitu VLAN 10, 20 dan juga 30. Kita buat dulu VLAN-nya, VLAN 10, VLAN 20 dan VLAN 30. Nah, terus exit. Nah, di sini saya akan memasukkan interface yang terhubung ini ke VLAN-nya. Nah, ini PC1 dan PC2 kan VLAN-nya 10. Dia melalui interface FA0/2. Lalu kita bisa berikan interface. Kita pakai yang interface range FA0/2 sampai 3. Switch port mode akses, switch port akses VLAN 10. Terus ini /4 dan 5. Kita exit dulu interface FA0/4 sampai 5. Maaf, di sini harusnya kita pakai interface range 4 sampai 5. Lalu switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 20. Nah, ini yang VLAN 30, 6 dan 7. Ini kita exit dulu, masuk interface range FA0/6 sampai 7. Switch port mode akses, switch port akses VLAN 30. Terus kita cek dengan show VLAN brief. Nah, di sini sudah ada VLAN 10 sampai 30 dan interface itu sudah masuk. Sekarang kita akan konfigurasikan di router satunya. Nah, ini di bagian physical kalian bisa zoom in. Terus di sini tombol powernya kita matikan dulu. Di sini kalian bisa klik yang NMTX. Nah, ini kita sambungkan ke sini. Bentar. Terus kita nyalakan lagi tombol powernya. Terus ini masih booting, kita bisa tunggu dulu. Nah, ini ketik N lalu enable conti. Nah, di sini kita itu akan konfigurasikan dulu IP yang menuju ke switch, berarti melalui interface FA0/1. Interface FA0/1. Terus untuk IP address-nya itu adalah ini 20.1. IP address 20.1. Subnet mask-nya 255.255.255.0. Terus no shutdown. Nah, ini kita exit. Terus kita masukkan IP yang di FA0/0 yang terhubung ke router 2. Interface FA0/0. IP address ini berarti pakai yang 10.1. 10. Lalu no shutdown. Nah, selanjutnya saya itu akan membuat subinterface, berarti kan ini kita membuat 3 VLAN, yaitu 10, 20, dan 30. Ini akan konfigurasikan di router satunya. Nah, kita buat dulu subinterface-nya. Interface FA0/1. Ini pakai 0/1 karena ini terhubung ke switch. Terus titik 10 untuk VLAN 10. Terus ketik encapsulation
192.168.1Q10. Terus ketik IP address-nya, ini berarti 10.1.192.168.10.1. IP address-nya nah, kalau sudah kita buat sub interface-nya yang VLAN 20, interface FA0/1.20, encapsulation .1Q 20, lalu IP address-nya berarti ini kita ganti menjadi 20.1, terus kita exit, terus kita buat yang VLAN 30, interface FA0/1 titik, interface encapsulation .1Q 30, IP address-nya itu diganti menjadi 30.1. Nah, kalau sudah kita bisa pasang IP di PC-nya. Jadi nanti untuk PC 1, PC 3, dan PC 5 itu titiknya 2 karena satunya kan sudah dipakai sama router. Terus yang PC 2, 4, dan 6 dia titiknya 3. Untuk gateway dia itu menyesuaikan. Kalau yang ini berarti 10.1, ini 20.1, dan ini titik 30.1. Nah, kalau sudah, kita itu akan konfigurasikan juga di router 2-nya. Nah, seperti tadi kita zoom in, terus kita matikan dulu. Terus ini NM yang TX, yang ini. Terus kita nyalakan dulu lagi. Terus ke CLI. Terus ini kita tunggu sampai proses bootingnya itu selesai. Nah, lalu di sini kita ketikkan enable config. Nah, kita akan masukkan dulu IP address yang di sini FA0/0, interface FA0/0, IP address ini nanti 10.2, 25. Lalu no shutdown, kita exit, kita masuk ke yang interface FA0/1 yang terhubung ke switch, interface FA0/1, lalu IP address-nya 192.168.1.1, lalu subnet mask-nya no shutdown. Untuk PC yang ini kan kita pakai IP yang statik. Nah, untuk ini yang server di sini saya akan pakai IP yang DHCP. Ini kita keluar dulu, lalu ketik IP DHCP pool. Di sini akan saya namai server, lalu networknya 192.168.1.0, subnet masknya 25.255.0, terus default routernya 192.168.1.1, terus DNS servernya. Terus kita pakai yang DNS Google 1.8. Terus kita coba cek. Oh ya, di sini kita terang dulu di switch-nya. Terus CLI enable config. Kita masuk dulu ke interface FA0/1, interface FA0/1, switch port mode terang. Sekarang kita akan lihat IP DHCP server 1 sampai 3-nya. Oh ya, ini belum berhasil karena kita itu ininya tadi masih orange. Sekarang kita coba lagi ke IP configuration. Ini lupa menjadi static. Lalu ke DHCP lagi.
Nah ini sudah IP-nya. Nah ini 1.2. Terus kita coba di server 2-nya, ke desktop, IP configuration, lalu DHCP. Nah ini 1.3. Terus kita coba lihat lagi di server 3-nya, desktop, IP configuration, DHCP. Nah di sini 1.4. Nah sekarang kita itu akan mengkonfigurasi yang dynamic OSPF-nya. Kita konfigurasikan di router 1 dulu. Lalu kita ketik router OSPF. Di sini saya akan menggunakan 1. Lalu kita ketikkan networknya. Untuk network di sini saya akan ketik dulu yang ini 10.1, 10.10.10.0. Lalu kita tulis wildcardnya. Karena ini slashnya 24, maka wildcardnya 0.0.255. Areanya saya pakai 0. Nah kita ketik juga yang ini 20. Kita ketik juga yang VLAN 10, 20 dan 30. 192, 168, 10.0. Lalu di sini kita ganti menjadi 20. Terus ini ganti menjadi 30.0. Nah kalau sudah, kita konfigurasikan juga di router 2-nya. Kita exit dulu, lalu ke router OSPF 1. Di sini saya akan pakai 1. Untuk angkanya sebenarnya bebas, nggak harus sama. Terus di sini ketika networknya, di sini saya akan ketik network yang ini dulu 10.2, 10.0, lalu wildcardnya 0.0.255, lalu areanya 0. Kita ketik juga yang 192, 168, 1.1, 192, 168, 1.0. Nah sekarang kita coba cek to show IP route. Nah di sini sudah ada ya yang di O ini IP dari VLAN 10, 20 dan 30-nya. Sekarang kita akan coba ping dari PC 1 ke server 1. Nah untuk awal-awal itu pasti file gagal. Kita coba lagi dari PC 1 ke server 1. Nah dia sudah successful, berarti ini router yang ini dan router yang ini itu sudah tersambung dengan OSPF. Nah untuk konfigurasi topologinya itu sudah selesai. Sekarang saya akan menjelaskan dulu tentang ACL atau Jadi ACL ini seperti firewall, fungsinya itu untuk memblokir dan mengizinkan paketnya dikirim. Nah, ACL sendiri itu ada dua, yaitu standar dan yang extended. Nah, di sini saya akan menggunakan yang standar. Kita akan buat VLAN 30 ini nggak bisa ping ke server. Jadi nanti yang bisa ping itu cuma VLAN 10 sama 20-nya saja. Nah, kita buka dulu router 2-nya. Kita akan konfigurasi di router 2. Nah, ini exit dulu. Ketik akses triples tanda tanya. Nah, di sini karena kita akan mau yang standar, berarti kita pakai yang ini 1 sampai 99. Di sini akan saya ketik 1 terus tanda tanya. Di sini kan ada deny, permit dan framework. Nah, kalau deny itu artinya memblokir, kalau permit itu artinya mengizinkan, karena kita mau memblokir, jadi nanti kita itu akan menggunakan yang deny. Nah, ini kita ketik deny terus tanda tanya lagi. Di sini kan ada ABCD, ini dan juga host. Nah, maksud dari ABCD itu berarti kita akan memblokir satu network. Misalnya kita akan memblokir yang ini yang tidak 30. Nah, networknya itu kan 30.0. Berarti kita itu nanti akan mengetikkan networknya. Kalau ANI itu berarti kita memblokir semua. Berarti nanti VLAN 10, 20 dan 30 itu nggak bisa ping ke server. Kalau misalnya host berarti kita itu memblokir satu PC. Misalnya PC 1 mau diblokir, jadi nggak bisa ping ke server 2. Nah, maka kita itu akan mengetikkan IP dari PC satunya. Karena kita mau memblokir yang network ini, yang VLAN 30, jadi kita ketikkan IP networknya 192.168.30.0 tanda tanya. Nah, di sini kita ketikkan juga yang wildcardnya 0.0.0.255. Nah, terus kita ketik coba cek to show access list.
Nah, di sini sudah ada. Nah, sekarang kita akan konfigurasi in dan out-nya. Nah, tadi kan kita konfigurasi yang deny. Nah, deny itu kan yang blokir. Sekarang kita akan konfigurasikan yang diizinkan. Nah, ini kita ketik akses strip list 1 karena ini tadi 1. Terus kita pakai yang permit yang diizinkan. Terus kita juga pakai yang ini karena selain VLAN 3, VLAN 10 dan 20 kan diizinkan. Berarti kita ketik ini. Kita akan melakukan dua konfigurasi, yaitu yang diblokir dan juga yang diizinkan. Nah, jadi untuk konfigurasi tadi itu kita memblokir yang ini, konfigurasi ini, kita itu memblokir VLAN 30-nya. Terus kita itu mengizinkan yang VLAN 10 dan 20-nya pakai konfigurasi yang permit ini. Nah, lalu kita akan mengkonfigurasi direction control list. Maksudnya adalah kita itu mau memblokir paket dari VLAN 30 ke server. Misalnya itu ini server 2, itu misalnya saya ping dari PC 6 ke 2, mereka akan tersambung melalui router nih. Nah, nanti si PC 6 akan mengirim paket ke router. Nah, lalu router 1 akan mengirimkan paket ke router 2. Nah, di router 2 itu kita akan memilih di mana paketnya itu akan diblokir. Misalnya di ini di yang 0/1, berarti kan rute itu ada dua port, yang 0/0 dan juga 0/1. Nah, misalnya kita itu akan memblokir di sini yang 0/1. Ini kita buka routernya, kita masuk dulu ke interface FA 0/1, terus ketik IP access strip row 1, kita pakai 1 lalu tanda tanya. Di sini kan ada in dan juga out. Nah, maksud dari in itu kita akan menerima paketnya. Kalau out itu berarti kita akan keluar atau memblokir paketnya. Nah, karena kita akan memblokir, jadi kita pakai yang out. Sekarang kita coba kirim paket dari VLAN 30 ke server, dari misalnya dari PC 5 ke server 2. Nah, ini langsung fail. Sekarang kita coba ping dari PC 3 ke server 2. Nah, ini juga fail, tapi kalau karena awalan, sekarang kita coba lagi dari PC 3 ke server 2. Nah, ini sudah sukses. Jadi hanya VLAN 30 saja yang nggak bisa ping ke server sini. Nah, tadi kan saya sedikit menyinggung tentang direction access control list. Nah, tadi kan kita itu outnya di yang ini FA 0/1. Sekarang kita akan coba outnya itu di FA 0/0. Nah, sekarang akan saya konfigurasikan dulu ke router 2-nya. Ini kita masih di interface FA 0/1. Lalu kita ketikkan no IP access group out. Terus kita coba cek show access strip list. Nah, ini kan masih ada denied, walaupun ini masih ada, tetapi karena kita menghilangkan directionnya, nanti VLAN 30 itu bisa ping ke server. Nah, kita akan coba misalnya 6 ke 2. Nah, ini kan sudah langsung bisa. Sekarang kita akan coba konfigurasikan IP access group 1 out. Nah, kita akan coba kirim paket dari VLAN 30 ke router. Ini PC 6 ke router 2. Nah, ini juga berhasil karena kita kan memblokirnya itu di FA 0/1. Sekarang saya akan konfigurasi yang di blokirnya itu di FA 0/0. Jadi nantinya isi 6 itu atau VLAN 30 nggak bisa ping ke router 2. Nah, ini kita bisa exit dulu. Kita interface FA 0/0, ketik IP access group 1. Sekarang kita coba ping dari PC 6 ke 2. Nah, dia gagal. Jadi dia itu si router 2 memblokir paketnya dari FA 0/0. Jadi dari sini si file 30-nya nggak bisa ping ke router 2 maupun nanti ping ke server-server yang terhubung ke router 2. Nah, dari nanti kan kita itu konfigurasi di router 2, nggak di router 1, karena kita itu akan memblokir paket yang dikirim ke server satunya. Jadi nanti di sini itu di router 2-nya akan memblokir. Kalau misalnya diblokir di router 1, maka nanti router satunya itu yang nggak bisa ping ke VLAN 30-nya. Nah, sekarang kita akan coba, ini saya akan hapus dulu konfigurasinya. Ini saya hapus dulu konfigurasinya. Ini tinggal kita ketik no aja kayak tadi.
akan masuk ke router satunya. Enable config. Nah, karena kita itu mau memblokir VLAN 30, jadi kita itu akan masuk dulu ke interface yang terhubung ke VLAN 30. Interface FA 0/1.30 karena ini VLAN 30. Terus kita ketik IP access strip group 1 in. Nah, nanti si router 1 itu nggak bisa ping ke yang VLAN 30-nya. Nah, terus di sini saya akan kembalikan aja, ketik no. Nah, terakhir kita itu akan membahas tentang sequence number ACL. Nah, kita itu akan membuat PC 2 itu nggak bisa ping ke server sini. Nah, kita konfigurasikan dulu di router 2-nya. Nah, di sini kita ketik access strip list 1 dengan, karena kita akan memblokir, kita lihat dulu IP PC 2. Nah, ini kita copy aja IP-nya, terus kita tempel di router 2-nya. Nah, terus kita coba cek dengan show access strip list. Nah, di sini kita terletak yang di 30. Kita coba ping PC 2 ke servernya. PC 2 ke server 2. Nah, ini kan sudah berhasil, padahal kita itu konfigurasinya yang deny, yang diblokir. Nah, kita coba lihat di ini akses listnya. Kalau ini tuh kan ada 10, 20, dan 30. Nah, ini kan dibacanya dari atas lalu ke bawah. Nah, kalau misalnya 10 itu kan nggak cocok, karena kan kita itu konfigurasikan IP-nya itu yang ini 10.0, sedangkan ini 30.0. Jadi ini tuh nggak dipakai. Terus yang 20 itu kan permit any, berarti dia itu mengizinkan semua. Nah, maka VLAN 10, 20, dan 30-nya itu bisa ping ke server. Meskipun tadi yang PC 2-nya itu dikonfigurasi kalau dia itu diblokir, tetapi kan di atasnya masih ada yang permit any. Nah, berarti kita itu harus mengubah ininya 30, si VLAN numbernya itu di bawahnya 30. Berarti ini nanti akan diperkecil. Misalnya saya akan pakai yang 11, jadi kan nanti dia itu berganti ke atas. Nah, untuk konfigurasinya kita ketikkan aja IP access list standar. Datanya ya di sini saya pakai satu aja. Terus ini hapus dulu yang nomor 30, berarti kita hapus yang ini. Terus kita akan tambahkan yang 11 karena kita memblokir, berarti deny. Terus ini kita pastekan aja, lalu kita coba cek dengan show dengan akses list. Nah, sekarang kan sudah berganti, dia naik ke atas menjadi 11. Sekarang kita coba ping dari PC 2 ke server 2. Nah, jadi langsung fail, langsung diblokir. Berarti konfigurasi kita itu sudah berhasil. Oke, dan saya rasa cukup sampai sini aja untuk pertemuan kita kali ini. Di sini kita sudah menyelesaikan untuk Cisco Cacahan Part 2-nya. Nah, sampai jumpa di video tutorial lainnya.